Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Judul kita hari ini, jangan lewatkan waktu masa tenggang Anda untuk menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet untuk menghadapi resiko kehilangan koin Pi. Oke, jadi inilah judul kita hari ini. Judul yang akan kita bahas, yang pastinya judul ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan ya teman-teman. Jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada informasinya. Nah, sekarang coba teman-teman lihat gambar ini. Nah, di situ terdapat pengumuman yang ditulis oleh Nicholas Kokalis langsung. Di dalam kotak hijau tertulis sebuah pengumuman penting, yaitu tentang menyelesaikan KYC dan juga migrasi. Oke, pengumuman ini ditulis dengan bahasa Inggris, tapi jangan khawatir, saya sudah siapkan terjemahan bahasa Indonesianya. Oke, langsung aja saya bacakan. Jangan lewatkan waktu masa tenggang Anda untuk menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet dan menghadapi resiko kehilangan koin Pi. Penting untuk kemajuan Pi ke jaringan terbuka. Pahami apa itu dan kapan tenggat waktu di aplikasi penambangan Pi sekarang. Oke, kita lanjut informasinya. Untuk yang mendapat masalah dalam KYC dan migrasi serta tentatif, baca pengumuman ini sampai habis. Memberlakukan masa tenggang migrasi KYC dan mainnet, sebuah langkah strategis menuju jaringan terbuka. Memberlakukan masa tenggang migrasi KYC dan mainnet, sebuah langkah strategis menuju jaringan terbuka. Sebagaimana tercantum dalam pengumuman Pi2D 2024, masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela 6 bulan yang bergulir masa tenggang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2024 sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam white paper 2021. Masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan Pi untuk jaringan terbuka. Selama periode ini, pioner harus mengajukan permohonan verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet terbuka dan mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Untuk membuat tenggat waktu penting ini menonjol dan jelas, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru termasuk penghitung waktu mundur pada daftar periksa mainnet dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop-up, dan lain-lain. Pembaruan antarmuka ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan pioner tentang tenggat waktu masing-masing. Apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi mainnet? Dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Misalnya menyempurnakan jeda pada pengatur waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi
Bagi pioner yang telah menyelesaikan checklist mainnet dan bermigrasi sepenuhnya, mereka tidak akan melihat timer di aplikasinya, karena persyaratan masa tenggang dan tenggat waktu tidak berlaku lagi bagi mereka. Untuk mencapai Open Network pada tahun 2024, inilah saatnya untuk memberlakukan masa tenggang dan masa transisi. Proses KYC dan migrasi sudah berfungsi di sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar pioner seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi mereka. Selain itu, kami telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pioner yang terjebak selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, di tingkat jaringan, pemberlakuan masa tenggang akan secara positif meningkatkan kemajuan kolektif kita dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk jaringan terbuka. Masa tenggang KYC secara keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan waktu yang cukup bagi pioner untuk lulus KYC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang-orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka. Pemberlakuan kebijakan ini akan mempercepat kemajuan kami menuju jaringan terbuka dan prasyarat yang diperlukan, serta membantu pioner mendapat lebih banyak bonus rujukan dan lingkaran keamanan yang dapat ditransfer ke mainnet. Sebagai hasil dari bertambahnya anggota tim rujukan dan lingkaran keamanan mendapatkan KYC dan bermigrasi. Hal ini juga akan mencegah Pi yang belum terverifikasi melewati periode KYC 6 bulan untuk bermigrasi ke mainnet, dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian untuk jaringan terbuka dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pioner. Sebaliknya, Pi tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pioner KYC lainnya di masa depan. Apa yang terjadi pada masa tenggang? Masa tenggang adalah periode 6 bulan, di mana pioner harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka. Mereka harus melakukan ini untuk menjaga semua koin Pi yang mereka tambang. Jika pioner gagal mengajukan permohonan KYC awal dalam 3 bulan pertama, atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan koin Pi mereka dalam waktu 6 bulan, mulai 1 Juli 2024, mereka akan hangus sebagai besar saldo koin Pi masa lalu selain koin Pi yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum koin Pi mereka dimigrasi. Ini adalah jendela bergulir 6 bulan. Terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pioner. Secara khusus, untuk menghindari kehilangan sebagian besar koin Pi yang ditambang, pioner harus memastikan bahwa mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggat waktu masing-masing. Mengajukan permohonan KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama masa tenggang, yang berarti batas waktunya adalah 30 September 2024. Dan selesaikan daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan. Yang berarti batas waktunya adalah 31 Desember 2024. Setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki pengatur waktu masa tenggang tersendiri. Pengatur waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini menunggu tindakan pengguna, dan akan berhenti sementara jika seseorang diblokir oleh sistem dalam langkah-langkah spesifik berikut ini. Tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan KYC, terjebak dalam KYC proses lebih dari 1 bulan, memiliki status KYC tentatif, dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Setiap kali ada tindakan tertunda dalam proses yang harus dilakukan oleh pioner, baik itu pengiriman ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi, item daftar periksa apapun, dan lain-lain, penghitung waktu mundur akan dilanjutkan. Dengan asumsi bahwa pioner memiliki sisa waktu 10 bulan pada pengatur waktu ketika melanjutkan dari jeda. Pioner akan memiliki waktu atau 1 bulan mana saja yang lebih lama untuk menyelesaikan sisa langkah KYC dan migrasi.
Pioner yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tenggat waktu masing-masing akan mengamankan dan menjaga keseimbangan pi yang mereka tambang. Pioner yang melewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang hanya akan menyimpan koin pi yang mereka tambang dalam 6 bulan terakhir sebelum koin pi mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya. Jendela bergulir 6 bulan di mana pi mereka sebelumnya ditambang dan dapat disimpan mengacu pada 6 bulan terakhir sebelum migrasi pertama mereka ke mainnet. Catatan, bagi pioner yang belum pernah mengajukan permohonan KYC, batas waktu pertama adalah 3 bulan sebelum mereka harus mengajukan permohonan KYC setelah memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya agar KYC mereka diproses dan pi mereka dimigrasikan dalam waktu 6 bulan. Batas waktu awal 3 bulan untuk pioner yang berlaku juga akan terlihat di fitur pengatur waktu dan antarmukanya. Contoh masa tenggang untuk berbagai skenario pioner berikut adalah beberapa skenario untuk membantu menunjukkan tenggat waktu dan persyaratan berdasarkan keadaan pioner tertentu. Masa tenggang untuk pioner yang saat ini memenuhi syarat untuk KYC dimulai pada tanggal 1 Juli 2024. Mereka harus mengajukan permohonan KYC pertamanya paling lambat tanggal 30 September 2024 dan harus bermigrasi ke mainnet sebelum tanggal 31 Desember 2024. Bagi pioner yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan KYC, pengatur waktunya akan dijeda. Mengingat pentingnya tenggat waktu ini, kami sangat menganjurkan para pioner untuk memulai proses KYC dan migrasi mereka sesegera mungkin. Jika Anda seorang pioner yang belum mengunduh pi browser, lakukan sekarang dan navigasikan ke aplikasi KYC di dalam pi browser untuk menyelesaikan aplikasi Anda. Langkah-langkah migrasi Anda terletak di daftar periksa mainnet di tab mainnet pada aplikasi penambangan pi, dan langkah-langkah tersebut juga mengharuskan Anda mengambil tindakan di dalam peramban pi. Jalan ke depan saat kita mendekati peluncuran Open Network, masa tenggang migrasi KYC dan mainnet adalah langkah penting untuk mempersiapkan komunitas kita menghadapi transisi yang mulus. Periode ini tidak hanya memastikan kesiapan di antara para pioner, namun juga menjunjung tinggi integritas pi dengan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip inti yang ditetapkan dalam white paper kami. Bulan-bulan mendatang sangatlah penting. Ini bukan sekadar hitungan mundur, melainkan seruan untuk bertindak bagi semua pioner untuk memantapkan peran mereka di masa depan pi. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat komunitas kita dan memastikan bahwa setiap pioner dapat berpartisipasi penuh dalam ekosistem mainnet pi. Oke teman-teman, jadi inilah informasi kita hari ini. Informasi yang sangat penting sekali, yang mana informasi ini ataupun pengumuman ini langsung disampaikan oleh Nicholas Kokalis sendiri. Dia singgung lewat pengumuman lewat aplikasi Pi Network teman-teman ya. Yang mana ini dirancang untuk agar semua pioner semuanya menyelesaikan masalah KYC mereka dan juga memigrasikan koin mereka. Ini dibuat untuk menyambut Open Mainnet, dipersiapkan untuk Open Mainnet agar syarat-syarat yang untuk kita beralih ke Open Mainnet itu tercapai, yaitu 15 juta pioner yang sudah menyelesaikan KYC dan juga 10 juta pioner yang sudah memigrasikan koinnya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.